Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil haqqi yudhhirahu 'ala ad-dini wa kafa billahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Amma ba'd. Jamaah salat tarawih yang saya hormati, pada malam hari ini jatahnya Ustadz Hanif, tapi beliau tidak bisa hadir atau belum bisa mengisi sholat tarawih di Masjid Al-Abbas. Kemudian tadi Ustadz Agung berpesan untuk saya yang menggantikannya. Untuk itu mohon keikhlasan dari jamaah semua untuk saya bisa menggantikan Ustaz Hanif. Ibu bapak yang saya hormati, mari kesempatan di bulan Ramadan ini kita gunakan semaksimal mungkin, karena kesempatan ini datangnya hanya 1 tahun sekali, dan itu pun kita tidak tahu tahun depan masih ketemu atau tidak. Untuk itu mari kita istiqomahkan untuk ibadah di bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Kemarin saya menyampaikan pengalaman atau yang saya lakukan keseharian tentang sholat, akan saya lanjutkan. Jadi kalau kita akan berjamaah di masjid, sebaiknya memang datang sebelum adzan. Tetapi ada kalanya kita itu masih sulit untuk melaksanakan hal tersebut. Ya paling tidak setelah mendengar azan, hati kita segera untuk terpaut ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat fardu. Seandainya sampai di masjid masih ada waktu untuk kita melakukan sholat, kita lakukan sholat. Pertama, sholat yang dianjurkan masuk masjid itu adalah tahiyatul masjid. Masjid yang tidak ada tahiyatul masjid itu hanya di Masjidil Haram. Di sana diganti dengan tawaf. Tapi di lain Masjidil Haram itu ada sunnahnya tahiyatul masjid. Kemudian masih ada waktu lagi kita sholat. Sholat apa? Bisa sholat sunnah sebelum sholat fardu atau sholat sunnah antara adzan dan iqamah. Tetapi ada kalanya kita sejak sholat, baru saja di rakaat pertama, muadzin sudah memandangkan iqamah. Lalu bagaimana sikap kita? Begitu iqamah dikumandangkan, kita sampai berdirinya imam menghadap ke kiblat untuk mulai sholat kita belum selesai, kita hentikan sholat kita. Karena yang utama adalah sholat fardu. Jangan sampai kita menyelesaikan sholat sunnah justru ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Ini justru malah merugikan. Jadi kalau memang ketinggalan atau sudah ada umat kita belum selesai, kita selesaikan. Bukan kita batalkan, kita selesaikan sampai situ. Kemudian kita ikut berdiri shaf untuk mengikuti sholat
fardu atau sholat wajib yang didirikan. Kemarin saya matur kalau sholat itu adalah ibadah dengan gerakan dan ucapan. Ya kita diwajibkan mengucapkan itu dengan apa? Dengan mulut. Tidak hanya dibatin, tetapi diucapkan. Apa yang kita baca dari doa iftitah, kemudian Al-Fatihah, kemudian surat, doa sujud, doa rukuk, doa tinggal itu kita baca dengan cara mulut kita berucap. Namun tidak perlu sampai keras, sampai mengganggu kiri kanan. Ini jangan sampai khususnya dikeraskan. Ini justru mengganggu kiri kanan, karena kiri kanan kita juga butuh ketenangan, butuh kekhusyukan. Kemarin saya sampai pada sujud. Jadi ketika sujud, ketika rukuk kita agak membungkuk sampai kaki otot-otot kaki itu merasa tertarik, merasa kencang. Kemudian setelah rukuk kita berdiri, kemudian kita sujud. Nah, pada saat sujud ini pun kedua kaki itu, bahasa Jawanya mancal. Kalau dulu pondok-pondok dulu itu alas sholatnya adalah tikar dari papan, dan rata-rata bagian kaki itu sobek. Karena apa? Karena dipancal oleh kaki ketika sujud. Jadi kaki itu tidak hanya diletakkan, apalagi malah gantung, itu tidak sesuai. Jadi diriji itu menghadap ke kiblat sambil mancal sampai terasa, sehingga antara kening dengan hidung itu sama-sama menempel di karpet. Ini ketika kita sujud, dicoba nanti dirasakan ketika sujud itu kaki diusahakan untuk mancal, ada tekanan sampai ke kepala. Tentunya tidak keras-keras, nanti malah jumuk dan sebagainya. Bisa saja sampai ada tekanan, sampai ke tekanan itu sampai ke bahu dan ke kepala. Ini diharapkan ketika kita sujud itu seperti karena sholat ini adalah dalam agama kita tiap agama. Kalau dalam pewayangan, ini yang senang wayang kenal dengan diibaratkan seperti werkudara. Sholat ini tidak bisa istirahat atau jongkok dan tidak bisa bosok. Jadi sholat itu bahasanya harus pakai bahasa Arab. Walaupun kita orang Jawa, orang mana saja, bacaan yang kita baca adalah bahasa Arab. Karena kita bukan orang Arab, yang sebisa mungkin mengerti terjemahannya. Jadi memang sholat itu harus pakai bahasa Arab, bahasa persatuan umat Islam. Dan nanti di akhirat besok yang dipakai bahasanya adalah bahasa Arab. Tetapi kita besok di sana sudah pandai. Semua orang pandai satu bahasa, yaitu bahasa Arab.
Mungkin ini saja tambahan saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk sholat tarawih.